Auzan, Kali ini kita sedang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yap. Nah, 1 bulan ke depan kita akan melakukan kegiatan monitoring perilaku harian Owa Jawa yang diikuti kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini. Selain itu, kami juga melakukan inventarisasi keanekaragaman herpetofauna yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan juga melakukan pendidikan konservasi kepada anak-anak di kawasan Citalahap Sentral. Yuk ikutin petualangan kita selama 1 bulan ke depan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau yang lebih dikenal dengan sebutan TNGHS merupakan sebuah taman nasional yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah mencapai lebih dari 80.000 hektar. Ketinggiannya berada pada 500 hingga 2.211 meter di atas permukaan laut. Tak heran jika kawasan ini sering kali diselimuti oleh kabut, karena kata halimun itu sendiri dalam bahasa Sunda memiliki arti kata berkabut atau berawan. TNGHS juga dikenal terdiri dari berbagai tipe ekosistem yang menjadikannya sebagai habitat ideal bagi berbagai jenis satwa. Catatan dari Balai TNGHS pada tahun 2007 juga menyebutkan setidaknya terdapat 244 jenis burung, 30 jenis amfibi, serta 49 jenis reptil, baik yang aktif di siang hari maupun yang aktif di malam hari. Selain itu, juga terdapat 61 jenis mamalia, termasuk diantaranya adalah owa Jawa yang merupakan primata endemik Jawa yang langka dan dilindungi di Indonesia. Di jantung kawasan TNGHS juga terdapat pusat kehidupan masyarakat bernama Kampung Citalahap. Meskipun wilayahnya cukup sulit dijangkau oleh kendaraan, namun wilayah ini dikelilingi oleh pemandangan teh yang menyejukkan mata serta berbatasan langsung dengan zona inti dari TNGHS. Di kampung sederhana bernama Citalahap Sentral inilah kami bermukim bersama tim dari Javan Gibbon Research and Conservation Project di base camp yang kami sebut sebagai Rumah Owa. Javan Gibbon Research and Conservation Project adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang kelestarian owa Jawa dan juga habitatnya melalui program penelitian perilaku dan ekologi serta pendidikan konservasi. Keterlibatan para kawan-kawan dari calon dokter hewan membuktikan bahwa kegiatan konservasi dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal latar belakang. Saya berharap kehadiran kawan-kawan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda selanjutnya untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam upaya konservasi tidak hanya untuk owa Jawa tetapi juga satwa liar dan tumbuhan lainnya di Indonesia melalui berbagai cara. Di sini, kami didampingi oleh rekan sesama peneliti serta 4 orang asisten lapang yang mendampingi kami sehari-harinya. Javan Gibbon Research and Conservation Project merupakan hasil kerjasama dari IPB University serta Ewha Women's University Korea yang telah berdedikasi selama 10 tahun terakhir melakukan penelitian ekologi owa Jawa yang mencakup pakan, nutrisi, interaksi sosial, dan lain-lain terhadap 3 kelompok owa Jawa yang memiliki home range atau persebaran wilayah berbeda. Observasi owa Jawa yang terdapat di kawasan TNGHS dilakukan menggunakan 2 metode yang berbeda, yaitu metode focal animal sampling serta metode scan sampling. Adapun perilaku umum yang diamati diantaranya adalah istirahat, makan, jalan, bermain, grooming, kawin, serta urinasi dan defekasi. Usai pengarahan, kami pun melakukan persiapan logistik yang terdiri dari GPS, walkie-talkie, binokular, kamera, serta tentunya buku catatan dan alat tulis. Kemudian, tim pun bergegas untuk berangkat menuju lokasi pengamatan melewati berbagai medan seperti pematang sawah, area yang berlumpur, serta beberapa kali melewati sungai dengan arus yang cukup deras.
Kemudian, kami pun berhasil menemui oa Jawa yang kami cari. Dan observasi dilakukan dengan lebih seksama menggunakan binokular. Oa Jawa yang kami amati memiliki pakan yang cukup bervariasi. Namun, yang paling mereka sukai adalah buah matang, daun muda, atau serangga. Kemudian, sesekali mereka juga membersihkan diri bersama-sama yang disebut dengan alo grooming. Kemudian, mereka berpindah dengan cara melompat atau berjalan menggunakan dua tangan yang disebut dengan berakhiosi. Observasi sang keralangka ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Oa Jawa dapat berpindah dengan cepat dan mudahnya dari atas pohon, sedangkan kami harus mengikutinya dengan cukup gesit melewati berbagai jalur yang seringkali tertutupi oleh pohon tumbang. Selayaknya manusia, oa Jawa juga dapat kelelahan dan membutuhkan istirahat. Pada momen inilah, kami memanfaatkannya untuk makan siang, bersenda gurau dengan para asisten, ataupun membuat anyaman dari rotan yang ada di hutan. Umumnya observasi ini dilakukan hingga oa yang kami amati tertidur di sore hari di pohon tidurnya. Dan kami pun bergegas pulang untuk menyiapkan energi di hari berikutnya. Keesokan paginya, kami pun harus berangkat lebih pagi lagi, agar kami dapat mengamati sang oa Jawa sejak mereka baru membukakan mata hingga akan mulai beraktivitas. Kami pun menyempatkan diri untuk mengisi asupan energi sebelum memulai observasi. Sekarang kita lagi pengamatan oa pukul jam 6.17. Terus soalnya masih tidur. Kita lagi nunggu dulu dia bangun. Selain melakukan monitoring perilaku oa Jawa, tim juga menghancurkan bivak milik para pemburu burung di TNGHS serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Tantangan lainnya ketika berada di lapang adalah cuaca yang tak menentu, terutama hujan deras. Jika hujan tak kunjung reda, maka oa pun berteduh, sedangkan kami harus pulang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Waktu luang ini kemudian kami manfaatkan untuk bercengkrama dengan para asisten ataupun membantu warga sekitar yang masih memiliki rasa gotong royong yang cukup tinggi. Serta berpartisipasi dalam tradisi masyarakat setempat untuk memasang kolecer atau baling-baling kayu. Kolecer merupakan sebuah permainan yang menjadi tradisi masyarakat setempat yang digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, siang kali ini kita mau mengamati kegiatan warga sekitar memasang kolecer atau baling-baling kayu di musim ketika angin barat itu lagi berhembus kencang. Yuk kita lihat salah satu proses pembuatan kolecer yang ada di sini. Let's go. Kolecer ditopang oleh tiang penyangga berbahan dasar bambu setinggi 3 hingga 5 meter. Uniknya, semakin kencang angin berhembus, maka kolecer akan berputar semakin kencang dan masyarakat pun semakin senang. Saat malam menjelang, biasanya kami mengisi waktu luang dengan memasukkan data hasil observasi ke dalam database, atau sesekali kami juga melakukan observasi herpetofauna yang terdapat di dalam kawasan TNGHS untuk mengetahui keanekaragamannya. Tak lupa, kami pun turut mendokumentasikannya untuk dibagikan kepada warga sekitar. Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga di jantung kawasan TNGHS ini, kami juga memanfaatkan waktu libur kami di akhir pekan untuk berbagi kepada anak-anak di Kampung Citalhap Sentral
melalui kegiatan pendidikan konservasi. Tujuannya yaitu untuk menanamkan pesan mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa di sekitar kita, melalui berbagai media atraktif mulai dari cerita, permainan, hingga eksperimen sederhana yang digemari oleh anak-anak. Kita mau lihat hasilnya minggu depan. Banyak bisa belajar. Belajar. Yang punya. Nah, kita mau belajar kata. Sama kita. Si ulat sama si jangkrik dan belalang ini dia dimakanin sama katak. Tadi mangol ya? Jelek. Iya. Yang rapi ujungnya. Yang lancipnya. Gini. Iya. Herpetofauna. Owa Jawa. Lestari dia. Sekian petualangan kami di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sampai jumpa di petualangan yang selanjutnya. Dadah. Dokter hewan memiliki peran yang cukup luas dan sangat beragam. Salah satunya dalam bidang konservasi, baik itu konservasi in situ maupun ex situ. Observasi perilaku harian owa Jawa yang dilakukan oleh para calon dokter hewan di lokasi in situ itu sangat bermanfaat, terutama sebagai acuan dalam memahami kebutuhan alami dari owa Jawa itu sendiri, sehingga dapat diterapkan di lembaga konservasi ex situ, khususnya untuk pemenuhan nutrisi dan enrichment. Saya berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan, membuka pandangan para calon dokter hewan bahwa kita semua ini sebenarnya dibutuhkan untuk juga bisa terjun di dalam bidang konservasi in situ. Kang Syahri. Tengok. 6, 7, enough. Oke, ayo. Ketua. Ketua. Ya. Ya, ketua. Kalau ketawa sih BTW kan lagi direkam. Jelek. Oke.